Sejak kecil, kita dijejali satu janji besar. Belajar rajin, dapat nilai bagus, masuk sekolah favorit, lalu hidup aman dan sukses. Kita percaya penuh, kita nurut. Tapi sekarang, lihat sekelilingmu. Lulusan sarjana menganggur. Gaji UMR habis sebelum tanggal 15. Cicilan dan pinjol jadi napas harian. Ini bukan karena kamu malas atau bodoh. Ini karena kamu memainkan permainan ekonomi modern dengan aturan lama yang tidak pernah diperbaharui. Kamu tidak gagal, kamu hanya salah diajari aturan mainnya. Sekolah tidak pernah benar-benar berniat menyiapkan kita untuk merdeka secara finansial. Sistem pendidikan modern lahir dari kebutuhan industri, mencetak pekerja yang patuh, tepat waktu, dan tidak banyak bertanya. Kita diajarkan menghafal tanggal perang, rumus fisika, dan definisi panjang, tapi tidak pernah diajarkan membaca laporan keuangan, memahami pajak, atau membedakan aset dan liabilitas. Bukan kebetulan, sistem ini memang dirancang untuk melahirkan karyawan yang stabil, bukan pemilik yang berpikir bebas. Di Indonesia, dampaknya terasa lebih kejam. Banyak dari kita terjebak sebagai generasi sandwich, menanggung hidup orang tua sekaligus masa depan anak. Nasihat lama seperti menabung di celengan atau simpan uang di bawah kasur sudah tidak relevan di era inflasi dan keuangan digital. Harga naik lebih cepat dari gaji, sementara pengetahuan kita tentang uang stagnan. Ketidaktahuan ini bukan sekedar kekurangan informasi, ini adalah biaya mahal yang dibayar pelan-pelan seumur hidup. Data berbicara pahit, literasi pasar modal Indonesia masih rendah, sementara korban investasi bodong dan judi online terus bertambah. Kita mudah tergiur iming-iming cuan cepat karena tidak pernah benar-benar diajarkan cara kerja uang. Ironisnya, kita sering menertawakan korban penipuan, padahal akar masalahnya sama. Kita malas belajar sistem, tapi rakus hasil. Orang yang paham mekanisme uang akan selalu menang dari mereka yang hanya berharap keberuntungan. Sekolah menanamkan scarcity mindset sejak dini. Ranking, rebutan kursi, takut salah, takut gagal, semua serba terbatas. Sementara orang kaya berpikir sebaliknya, mereka melihat dunia sebagai tempat penciptaan nilai, bukan sekedar perebutan. Gagal bukan aib, tapi data untuk perbaikan. Inilah sebabnya banyak orang pintar takut memulai bisnis atau investasi, bukan karena tidak mampu, tapi karena sejak kecil otaknya dilatih untuk menghindari resiko. Video ini bukan jalan pintas menuju kaya, bukan ajakan beli saham gorengan, bukan motivasi kosong yang bikin hangat sesaat. Ini adalah kuliah terlarang tentang bagaimana pola pikir orang kaya bekerja, bagaimana otak mereka memandang uang, waktu, dan resiko. Jika kamu bertahan sampai akhir, kamu mungkin tidak langsung kaya, tapi cara berpikirmu tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Sekarang, renungkan satu pertanyaan sederhana. Jika ijazahmu tidak bisa menjamin saldo rekeningmu aman di masa tua, lalu apa yang bisa? Jawabannya tidak ada di jam kerja tambahan atau lembur tanpa henti. Jawabannya ada pada apa yang kamu lakukan di luar jam kerja. Di keputusan kecil yang kamu ambil hari ini, dan pada pola pikir yang selama ini tidak pernah diajarkan kepadamu. Selama ini kita dijejali definisi kaya yang salah. Media sosial memamerkan mobil sport, jam mahal, dan liburan mewah seolah itu tolok ukur keberhasilan. Padahal banyak dari mereka hidup dari cicilan dan tekanan cash flow. Orang kaya yang sesungguhnya tidak sibuk terlihat kaya. Mereka mengukur kekayaan dari buying power dan kebebasan waktu. Mampu membeli apa yang dibutuhkan tanpa stres dan punya kendali atas hari-harinya sendiri. Kaya bukan soal gaya hidup, tapi soal kendali. Kelas menengah Indonesia terjebak di satu pola berbahaya. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Kredit mobil demi terlihat sukses saat mudik. Cicilan gadget demi pengakuan sosial. Ini bukan kebetulan, ini hasil pelatihan panjang menjadi konsumen ideal. Sekolah melatih kita patuh bekerja, lalu membelanjakan hasil kerja kita. Kita jarang diajarkan bagaimana menciptakan nilai, hanya bagaimana menjadi target pasar yang rapi dan bisa diprediksi. Semua orang punya 24 jam yang sama.
satpam, manajer, direktur, bahkan investor besar. Perbedaannya bukan di waktu, tapi di leverage. Orang miskin menjual waktu secara linier. Kerja 1 jam, dibayar 1 jam. Orang kaya membangun sistem agar 1 jam kerjanya terus menghasilkan bahkan saat ia tidur. Tubuh manusia ada batasnya, bisa capek, bisa sakit. Jika penghasilanmu berhenti saat badanmu berhenti, itu bukan karir, itu jebakan. Inilah sebabnya orang kaya punya kebiasaan berbeda dalam mengelola uang. Orang kebanyakan menerima gaji, lalu membayar cicilan, belanja, dan berharap ada sisa untuk ditabung. Pola pikir kaya membalik urutannya. Terima penghasilan, sisihkan dulu untuk aset atau investasi, baru sisanya dipakai hidup. Ini bukan soal rumus, ini soal disiplin mental. Mengutamakan masa depan sebelum memanjakan hari ini. Orang kaya juga tidak sibuk bertanya di mana bisa cari uang. Mereka bertanya masalah apa yang bisa mereka selesaikan. Uang hanyalah efek samping dari nilai yang kita berikan. Semakin besar masalah yang bisa kamu selesaikan untuk banyak orang, semakin besar potensi imbalannya. Fokus mereka bukan sekedar cuan, tapi dampak. Uang hanyalah skor, nilai adalah permainannya. Lihat contoh sederhana di sekitar kita. 2 orang sama-sama tukang bakso, yang satu jualan sendiri seumur hidup, tangannya berhenti, penghasilan berhenti. Yang lain membangun sistem, resep distandarkan, merek diperkuat, mitra diperbanyak. Mereka sama-sama tukang bakso, tapi satu tetap self-employed, yang lain menjadi pemilik bisnis. Perbedaannya bukan di produk, tapi di cara berpikir. Sayangnya, banyak dari kita terjebak mentalitas gratisan, suka bajakan, minta diskon teman, ogah bayar ilmu. Tanpa sadar, alam bawah sadar kita menolak konsep pertukaran nilai. Padahal untuk menjadi kaya, kita harus siap membayar harga, waktu, uang, dan usaha. Orang yang menghargai nilai akan menarik nilai. Orang yang selalu ingin gratis justru menutup aliran rizkinya sendiri. Banyak orang merasa sudah aman secara finansial hanya karena memiliki rumah sendiri. Padahal kepemilikan tidak otomatis berarti kekayaan. Definisi paling sederhana harus diluruskan sejak awal. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke saku kita. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari saku kita. Rumah tinggal yang setiap bulan menuntut cicilan, pajak, listrik, air, dan perawatan seringkali lebih mirip lubang pengeluaran daripada mesin uang. Kecuali rumah itu disewakan atau dijual dengan keuntungan yang menutup seluruh biaya. Ia bukan aset, ia beban. Hal yang sama terjadi pada kendaraan. Motor dan mobil sering disebut investasi, padahal secara ekonomi itu adalah aset depresiasi. Begitu keluar dari dealer, nilainya langsung turun belasan %. Namun, banyak anak muda rela berutang, bahkan pinjol demi kendaraan yang tidak pernah menghasilkan uang. Lebih ironis lagi, kendaraan itu justru menambah pengeluaran, bensin, servis, pajak, dan asuransi. Menganggap barang yang nilainya terus turun sebagai investasi adalah kesalahan mahal yang diwariskan turun-temurun. Orang kaya mengumpulkan aset produktif, bukan sekedar barang. Mereka mengoleksi pasukan uang yang bekerja tanpa perlu diawasi terus-menerus. Ada aset kertas seperti saham, obligasi, dan reksadana yang menghasilkan dividen atau bunga. Ada aset nyata seperti properti sewaan, bisnis, dan hak kekayaan intelektual. Fokus mereka bukan pada kepemilikan fisik, tapi pada arus kas. Selama uang terus mengalir masuk, status sosial menjadi urusan sekunder. Banyak orang merasa aman menaruh uang di tabungan bank, padahal inflasi bekerja diam-diam seperti pencuri senyap. Dengan inflasi tahunan yang terus menggerus daya beli, bunga tabungan yang kecil justru membuat uang kita menyusut nilainya setiap tahun. Menyimpan uang terlalu lama di bank sama seperti menyimpan es batu di bawah matahari. Orang kaya hanya memarkir uang di bank sementara sebelum dialirkan ke aset yang bisa bertumbuh. Sekolah sering mengajarkan satu pesan mutlak, jangan berutang. Pesan ini setengah benar.
Orang kaya membedakan utang yang menghancurkan dan utang yang mengungkit. Utang konsumtif seperti pinjol untuk gaya hidup hanya mempercepat kemiskinan. Utang produktif seperti kredit modal usaha bisa memperbesar skala penghasilan jika dikelola dengan perhitungan matang. Utang bukan soal moral, tapi soal fungsi dan hasil akhirnya. Karena itu, orang kaya tidak terobsesi pada besar gaji. Mereka fokus pada net worth, selisih antara aset dan utang. Gaji besar tanpa aset hanyalah ilusi keamanan. Seseorang bisa berpenghasilan puluhan juta, tapi habis untuk cicilan. Sementara orang bergaji biasa namun rutin membeli aset justru lebih sehat secara finansial. Kekayaan sejati terlihat di neraca, bukan di slip gaji. Pada akhirnya, orang kaya memahami satu prinsip penting. Akses lebih penting daripada kepemilikan. Mereka tidak perlu memiliki semua hal mahal atas nama pribadi. Banyak aset digunakan lewat perusahaan atau sistem sewa. Yang mereka kejar adalah fungsi dan manfaat, bukan simbol status yang membebani pajak dan perawatan. Kepemilikan yang salah justru mengikat, sementara akses yang cerdas membebaskan. Ada satu penyakit mental kolektif yang diam-diam menghancurkan masa depan finansial banyak orang Indonesia. Keinginan jalan pintas, judi online, slot, dan skema cepat kaya laku keras bukan karena orang bodoh, tapi karena sistem tidak pernah mengajarkan proses dan kesabaran. Kita dibiasakan ingin hasil cepat tanpa fondasi. Masalahnya, kekayaan yang datang terlalu cepat tanpa karakter dan disiplin hampir selalu pergi lebih cepat. Sejarah pemenang lotre yang bangkrut bukan mitos, itu pola. Banyak orang salah paham tentang risiko. Mereka mengira risiko adalah naik turunnya harga, padahal risiko sejati adalah ketidaktahuan. Volatilitas hanyalah gejala, bukan bahaya utama. Bahaya sebenarnya adalah memasukkan uang ke sesuatu yang tidak kamu pahami. Orang kaya tidak menghindari risiko, menghindari kebodohan. Mereka belajar, membaca, dan menghitung sebelum bertindak, bukan sekedar ikut kata influencer atau grup Telegram. Disinilah garis tegas harus ditarik. Investasi adalah membeli nilai dengan analisis dan kesabaran jangka panjang. Trading adalah permainan probabilitas dengan aturan jelas dan manajemen risiko ketat. Judi adalah berharap pada keberuntungan tanpa kontrol. Jika kamu membeli saham, kripto, atau apapun hanya karena katanya akan naik, tanpa tahu apa yang kamu beli, itu bukan investasi, itu judi dengan baju modern. Orang kaya berpikir dengan prinsip asymmetric risk dan reward. Kerugian harus dibatasi, potensi keuntungan dibiarkan tumbuh. Mereka tidak pernah mempertaruhkan uang dapur, uang sekolah anak, atau dana darurat demi peluang spekulatif. Ini bukan soal nyali, ini soal bertahan hidup. Satu keputusan bodoh bisa memundurkan hidup bertahun-tahun. Prinsip utama mereka sederhana, jangan pernah bangkrut. Karena itu, diversifikasi menjadi hukum dasar, bukan pilihan. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Orang awam sering all in ke satu aset karena FOMO, lalu hancur bersama harapannya. Orang kaya membagi aset ke beberapa kelas. Ada yang aman, ada yang bertumbuh, ada yang liquid. Mereka tidak mencari sensasi, mereka mencari keberlanjutan. Sekolah mengajarkan bahwa salah adalah memalukan. Di dunia keuangan, rugi adalah biaya belajar. Orang kaya paham kapan harus cut loss. Menjual aset rugi kecil bukan tanda kalah, itu tanda waras. Yang berbahaya justru mentalitas menahan kerugian karena ego. Banyak orang miskin bukan karena kurang untung, tapi karena tidak mau mengakui kesalahan sampai semuanya habis. Semua ini bermuara pada satu kekuatan yang sering diremehkan, compounding. Bunga berbunga bekerja pelan tapi kejam.
Dalam jangka pendek, ia terlihat membosankan, tapi dalam jangka panjang, ia tak terkalahkan. Orang kaya berpikir dalam dekade, bukan minggu. Mereka sabar menanam pohon hari ini karena tahu hasilnya bukan untuk besok pagi, tapi untuk hidup yang tenang bertahun-tahun ke depan. Banyak orang bekerja keras seumur hidup, tapi tetap miskin tanpa sadar karena satu hal yang jarang dibahas dengan jujur, pajak dan aturan main. Sekolah hanya mengajarkan kita menjadi objek pajak yang patuh. Gaji dipotong PPh 21 sebelum sempat disentuh. Orang kaya mempelajari hukum pajak bukan untuk menghindar secara ilegal, tapi untuk efisiensi. Realitanya sederhana, bukan berapa besar penghasilanmu, tapi berapa yang bisa kamu pertahankan setelah pajak dan biaya hidup. Disinilah perbedaan struktur menjadi penting. Bekerja sebagai perorangan membuat semua risiko dan pajak menempel langsung ke tubuhmu. Orang kaya menggunakan entitas bisnis seperti PT atau CV untuk memisahkan urusan pribadi dan usaha. Ini bukan gaya-gayaan, ini strategi bertahan. Ketika bisnis bermasalah, aset pribadi tetap terlindungi. Ketika bisnis untung, pajak bisa diatur lebih efisien sesuai aturan. Struktur yang salah bisa menghancurkan hasil kerja bertahun-tahun. Budaya kita sering mengagungkan kepercayaan tanpa batas. Bisnis cukup modal omongan, janji, dan rasa sungkan. Inilah pintu masuk konflik. Orang kaya tidak mengandalkan niat baik semata. Semua dituangkan hitam di atas putih. Kontrak, pembagian keuntungan, tanggung jawab dan jalan keluar dibahas sejak awal, bukan karena tidak percaya, tapi karena ingin menjaga hubungan tetap sehat ketika uang mulai bicara. Topik asuransi juga sering disalahpahami. Banyak orang kecewa karena mengira asuransi adalah investasi. Orang kaya tahu fungsinya jelas, proteksi. Asuransi adalah menyewa payung sebelum hujan. Ketika sakit kritis datang, biaya besar bisa memaksa seseorang menjual aset produktifnya. Orang kaya membeli asuransi bukan karena takut mati, tapi karena tidak mau kerja keras puluhan tahun runtuh oleh satu kejadian tak terduga. Hal yang lebih sensitif lagi adalah warisan. Banyak keluarga hancur bukan karena kurang harta, tapi karena tidak ada perencanaan. Tanpa wasiat dan struktur yang jelas, uang justru menjadi sumber konflik. Sekolah tidak pernah mengajarkan bagaimana mentransfer kekayaan lintas generasi. Orang kaya membicarakan hal ini sejak dini bukan karena pesimis, tapi karena bertanggung jawab pada masa depan keluarganya. Lingkaran pergaulan juga menentukan. Sekolah menyatukan kita berdasarkan umur dan lokasi, bukan visi. Orang kaya sengaja memilih lingkungan yang menantang pikirannya. Mereka mencari mentor, konsultan pajak, pengacara, dan penasehat keuangan yang lebih pintar dari mereka. Mereka tidak gengsi membayar nasihat karena satu keputusan salah bisa lebih mahal dari biaya konsultasi seumur hidup. Menariknya, banyak orang kaya justru mempraktekkan memberi, bukan sekedar sedekah, tapi sebagai filosofi hidup. Memberi melatih mental kelimpahan. Orang yang takut kekurangan akan memegang uang terlalu erat sampai alirannya macet. Orang yang memahami kelimpahan tahu bahwa nilai selalu berputar. Semakin dewasa cara berpikir seseorang tentang uang, semakin ia paham bahwa kekayaan tanpa makna hanya akan terasa kosong. Banyak orang ber-IQ tinggi, nilai akademi sempurna, tapi kondisi keuangannya berantakan. Ini bukan anomali, ini pola. Mengelola uang bukan soal seberapa pintar otakmu, tapi seberapa stabil emosimu. Keputusan finansial lebih sering lahir dari rasa takut, serakah, dan ego daripada logika. Orang kaya memahami bahwa kecerdasan emosional adalah fondasi utama. Tanpa itu, pengetahuan teknis hanya akan mempercepat kehancuran. Dunia nyata berubah jauh lebih cepat daripada buku pelajaran. Sekolah mengajarkan kurikulum statis, sementara realita bergerak dinamis. Teknologi, AI, dan globalisasi mengubah peta ekonomi tanpa permisi. Orang kaya tidak menggantungkan masa depannya pada satu ijazah atau satu skill. Mereka adalah pembelajar seumur hidup. Ketika dunia berubah, mereka beradaptasi. Yang berhenti belajar pelan-pelan akan tergeser lalu tergantikan.
Ada satu keterampilan penting yang sering diremehkan karena dianggap rendah, kemampuan menjual. Menjual bukan sekedar menawarkan barang, tapi menyampaikan nilai, melamar kerja, negosiasi gaji, meyakinkan investor, bahkan membangun relasi. Semuanya adalah bentuk penjualan. Orang kaya tidak alergi pada kata jualan. Mereka sadar siapa yang tidak bisa menjual akan selalu bekerja untuk orang yang bisa. Kemampuan menunda kesenangan adalah pembeda paling nyata antara kaya dan miskin. Budaya self-reward sering disalahartikan sebagai pembenaran untuk konsumsi berlebihan. Orang kaya mampu berkata tidak pada keinginan sesaat demi tujuan jangka panjang. Eksperimen Marshmallow membuktikan bahwa mereka yang mampu menahan diri hari ini menuai hasil lebih besar di masa depan. Disiplin kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada motivasi besar yang sesaat. Sekolah menghukum kegagalan, dunia usaha justru mengujinya. Banyak pengusaha sukses pernah jatuh berkali-kali. Bedanya, mereka tidak mengidentikan kegagalan dengan identitas diri. Bangkrut adalah kondisi sementara. Miskin adalah mental yang menyerah. Resiliensi adalah kemampuan bangkit tanpa kehilangan arah. Orang kaya jatuh, berdarah, belajar, lalu berdiri lagi dengan strategi yang lebih matang. Berpikir kritis adalah senjata utama melawan penipuan modern. Janji cuan tetap, profit harian, dan grup rahasia adalah umpan lama dengan bungkus baru. Orang kaya skeptis secara sehat. Mereka bertanya, menganalisis, dan menghitung. Jika sebuah peluang terlalu mudah dan terlalu manis, pertanyaan logisnya sederhana. Kenapa masih butuh kamu? Logika yang dipakai dengan tenang seringkali lebih tajam daripada 1000 testimoni. Pada akhirnya, orang kaya fokus pada satu hal yang bisa benar-benar mereka kendalikan, diri sendiri. Mereka tidak menghabiskan energi menyalahkan pemerintah, ekonomi, atau keadaan. Mereka mengontrol pengeluaran, meningkatkan skill, dan mengatur reaksi emosionalnya. Filosofi ini sederhana, namun kuat. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu selalu bisa mengendalikan keputusanmu. Dari sanalah kekayaan jangka panjang dibangun. Mari kita tarik garis lurus dari semua yang sudah dibahas. Sekolah tidak mengajarkan cara kerja uang. Masyarakat mendorong kita menjadi konsumen, dan emosi sering menjebak kita pada keputusan buruk. Jalan keluar tidak datang dari satu trik atau satu investasi ajaib. Ia datang dari perubahan pola pikir, disiplin perilaku, dan kesabaran waktu. Mengetahui semua ini tidak akan mengubah apapun jika kamu tidak bergerak setelah video ini selesai. Langkah pertama harus brutal dan jujur. Audit keuangan pribadi. Duduk, buka catatan, dan lihat kemana uangmu benar-benar pergi selama sebulan terakhir. Bukan versi ideal di kepala, tapi versi nyata di rekening. Di sanalah kamu akan menemukan kebocoran halus, kopi harian, langganan tak terpakai, biaya kecil yang terasa sepele tapi mematikan jika dikumpulkan. Menghadapi angka memang tidak nyaman, tapi kebocoran yang dibiarkan akan terus menggerogoti masa depanmu. Sebelum berpikir investasi atau cuan, bangun fondasi paling membosankan namun paling penting, dana darurat. 6-12 bulan biaya hidup disimpan di tempat aman dan liquid. Ini bukan untuk mencari untung, ini untuk bertahan hidup. Dana darurat adalah sabuk pengaman. Tanpanya, satu kejadian seperti sakit atau PHK bisa memaksamu berhutang dan menghancurkan semua rencana yang sudah dibangun. Setelah fondasi aman, mulai kecil tapi konsisten. Tidak perlu menunggu modal besar. Dengan nominal kecil, kamu sedang melatih otot disiplin dan kebiasaan. Investasi adalah maraton, bukan sprint. Nominal bisa bertambah seiring waktu, tapi kebiasaan harus dibangun dari sekarang. Banyak orang gagal bukan karena kurang uang, tapi karena tidak pernah konsisten. Kekayaan besar selalu lahir dari langkah kecil yang diulang tanpa henti.
Jangan lupakan investasi paling menguntungkan di awal perjalanan, diri sendiri. Alokasikan uang dan waktu untuk meningkatkan skill yang relevan, membaca buku, mengikuti pelatihan, atau belajar dari orang yang sudah lebih dulu berjalan. Return dari pengetahuan dan kemampuan hampir selalu melampaui aset apapun di tahap awal. Orang yang skillnya naik akan selalu menemukan cara menghasilkan uang, bahkan ketika kondisi ekonomi memburuk. Sekarang bagian yang paling jujur. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Tidak sekolah, tidak atasan, tidak pemerintah, tidak ada di tanganmu sendiri. Kamu mungkin tidak memilih lahir dari keluarga seperti apa, tapi kamu selalu punya pilihan tentang bagaimana kamu mengelola hidupmu setelah dewasa. Di titik ini, menyalahkan keadaan hanya akan memperpanjang penderitaan. Kesadaran ini tidak nyaman, tapi membebaskan. Jika kamu serius ingin memutus rantai kemiskinan dan berhenti mewariskan beban ke generasi berikutnya, keputusan itu harus dimulai sekarang. Tidak perlu sempurna, tapi harus nyata. Komitmen kecil yang dijalankan setiap bulan akan mengalahkan rencana besar yang hanya disimpan di kepala. Jika kamu siap mengambil tanggung jawab penuh atas masa depan finansialmu, tulis di kolom komentar "Saya siap kaya" dan buktikan lewat tindakan setelah video ini berakhir.